Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dewita dengan NPM 231204015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat aplikasi kesehatan dengan tema narkoba. Saya membuat ini menggunakan aplikasi Figma. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama, saya akan menjelaskannya. Di sini saya menggunakan frame iPhone 14 dan 15 Pro Max. Saya membuat 4 frame, yaitu yang pertama ada homepage, kedua insight, ketiga target, dan terakhir adalah profil. Kalau kita lihat menggunakan iPhone 14 dan 15 Pro Max, kira-kira seperti ini. Di sini, di yang pertama ini, yaitu homepage, saya menggunakan beberapa plugins. Saya tahu ada beberapa plugins ini dari beberapa video YouTube yang saya tonton. Gambar-gambar ini bisa kita ambil dari Google, Pinterest, atau aplikasi lainnya. Kenapa saya memilih tema narkoba? Karena menurut saya zaman sekarang ini ada banyak macam jenis narkobanya. Penggunanya juga dari remaja maupun orang dewasa. Dari tahun ke tahun ada banyak pengguna narkoba. Maka dari itu, saya ingin membuat aplikasi tentang narkoba supaya bisa bermanfaat bagi orang yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba atau pencandu, supaya bisa sembuh dan mengukur tingkat kecanduannya menggunakan aplikasi ini. Dimulai dari yang pertama, yaitu homepage. Di sini saya mencari status bar ini di plugins Iconify. Di situ ada banyak macam model, mode, wifi, sinyal, baterai, dan yang lainnya. Ada banyak macam pilihannya ya. Setelah kita mau pilih yang mana saja. Terus, jika mau bikin kotak-kotak hitam ini, bisa menggunakan rectangle. Bisa disesuaikan dengan apa yang kita mau seperti apa. Terus selanjutnya ada pencarian. Ini kita ambil di sini aja ya. Ini pencarian. Di sini kita bisa untuk mencari informasi narkoba di bagian mana, daerahnya, atau tentang yang lainnya. Maksudnya seperti bisa kita cari informasi-informasi terkait narkoba di daerah mana saja yang sedang dibicarakan saat ini. Selanjutnya ada welcome Janedu itu nama orang. Welcome itu selamat datang. Ya, ini tuh seperti aplikasi kesehatan pada umumnya. Pada saat kita baru masuk ke beranda aplikasinya atau home aplikasinya, pasti akan ada muncul seperti ini. Selanjutnya di sini ada let's calculate your drugs addiction level. We will find out some tips to stop your addiction, yang artinya adalah mari kita hitung tingkat kecanduan narkoba Anda. Kami akan menemukan beberapa tips untuk menghentikan kecanduan Anda. Di sini kita bisa ngecek di sini di bagian ini tuh untuk mengecek seberapa candu sih kita terhadap narkoba.
atau berapa tingkat kita dalam kecanduan narkoba tersebut. Dan setelah mengecek tersebut, akan diberi tips-tips dalam menghentikan kecanduan terhadap narkoba. Selanjutnya ada find out all service, yaitu mencari tahu semua layanan. Maksudnya kita bisa mencari tahu layanan apa yang perlu kita gunakan terlebih dahulu. Karena di sini ada 4, yaitu consultation atau konsultasi, farmasi atau obat-obatan, home lab atau laboratorium rumah, dan rehabilitation atau rehabilitasi. Di consultation, kita bisa berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Pemeriksaan tidak hanya oleh dokter, tetapi juga terapis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut, baru melakukan rehabilitasi. Kedua, yaitu farmasi atau obat-obatan. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Mungkin pengguna akan mengalami reaksi dirasakannya, seperti yang cukup menyiksa dirinya sendiri, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pencandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsinya seperti biasa. Nah, di sini dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikannya obat. Selain itu juga, pecandu harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi, serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Ya, yang ketiga ini home lab atau laboratorium rumah bagi pengguna yang masih di tahap ringan atau baru mencoba-coba untuk mengkonsumsi narkoba, bisa untuk masuk ke pelayanan home lab. Karena di sini akan dijelaskan bagaimana cara agar tidak ketergantungan obat, terus bisa mengecek seberapa tingkat kecanduan kita terhadap narkoba itu. Yang terakhir ini, rehabilitation atau rehabilitasi. Di sini akan diberitahu lokasi atau pusat rehabilitasi terdekat di tempat tinggal si pecandu ini. Lanjut, ini adalah artikel-artikel terbaru tentang narkoba yang ada di Indonesia. Di sini akan muncul artikel terbaru setiap minggunya tentang narkoba, perkembangan atau penyebaran narkoba yang ada di Indonesia. Kita bisa membacanya di sini. Terus yang ini, bagian bawah ini bisa disesuaikan ya, maunya seperti apa. Frame kedua, yaitu Insight Pack. Buat kalian yang nggak mau membuat ulang lagi dari awal, bisa mengcopy paste ya, seperti ini. Bisa klik Ctrl+C dan pastenya Ctrl+V. Nah, bisa seperti ini. Ini bisa kalian hapus yang mana aja yang nggak mau kalian pakai, dan bisa tambahin apa aja yang mau kalian gunakan di frame kedua ini. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada report by government
artinya laporan oleh pemerintah. Di sini ada poster-poster laporan yang dibuat oleh BNN Bogor dan BNNK Tanah Laut. Nah, di BNNK Tanah Laut ini, di sini diberitahukan angka prevalensi nasional pada tahun 2019 ada berapa jiwa yang pernah pakai narkoba, dan selama setahun itu ada sekitar 1,80%, ya sekitar 3.419.188 jiwa dari rentang usia 15 sampai 64 tahun. Untuk kalian yang mau mengetahui lebih lanjut, bisa mengklik akses full information ini ya. Nah, selanjutnya ada BNN Bogor. Di sini BNN ini memberitahu penyebab yang bisa terjadi jika kita mengkonsumsi narkoba, dari mulai penyakit yang akan terkena dan yang lainnya. Jika kita ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin membaca beritanya lebih lanjut, bisa mengklik akses full information. Selain poster-poster ini, ada juga artikel-artikel yang lainnya yang bisa kalian baca. Lanjut, frame ketiga. Nah, di frame ketiga ini ada target. Maksudnya itu target untuk kita mau ngelakuin kegiatan apa sih yang bisa untuk mencegah dan membuang pikiran kita untuk mengkonsumsi narkoba tersebut. Terus membuat pikiran positif, melakukan kegiatan positif. Kita bisa mulai dari frame ketiga ini. Nah, ada tanggal juga, ada harinya juga. Kenapa ada tanggal? Karena supaya kita tahu hari ini kita mau ngelakuin kegiatan apa. Terus kalau misalnya masih bingung nih, masih awal-awal nggak tahu apa yang mau kita lakuin, bisa ke sini. Recommendation for today. Ini ada rekomendasi apa yang mau kita lakuin, yaitu seperti lari atau jogging selama sini tuh ada 3 km gitu, dan bisa mengkonsumsi makanan sehat seperti buah, sayur atau makanan gizi yang lainnya. Di sini frame ketiga ini kita juga bisa nih di sini tuh membuat jadwal, misal selama 1 bulan, mau misalnya hari ini mau apa, terus mau kegiatan apa, atau mau makan apa, bisa kita jadwalin. Yang terakhir, yaitu profil. Di sini kita bisa isi data diri kita, itu dari nama, email, nomor handphone, alamat. Kalau mau ada foto profil juga boleh, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, senyamannya kalian. Icon-icon ini kita bisa cari di plugin mana yang mau kita cari ya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membuat atau dalam penggunaan jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.